lagi untuk masyarakat nyaman, buaya itu ditempatkan yang tidak konflik. Iya betul, itu tadi lagi. Buaya. Cilacap bahkan telah menggegerkan masyarakat. Selamat berjumpa lagi sahabat Sangkar Petualang. Kali ini kami akan membagikan video kegiatan kami berkunjung di PT Indonesia Power PLTU Jawa Tengah 2 Adipala ya. Perusahaan yang menjalin kemitraan dengan penangkaran buaya kami dalam hal penyelamatan dan pengembangan keanekaragaman hayati. Setelah tadi malam kami melakukan kegiatan di penangkaran, menerima penitip perawatan buaya negara F0 ya dari beberapa tempat di Jawa Tengah melalui BKSDA Semarang. Dilanjutkan paginya ikut bergabung bersama BKSDA untuk kegiatan pelepas liaran satwa liar di Cagar Alam Pulau Nusa Kambangan yang berangkat dari BKSDA Resort Cilacap untuk kegiatan pelepas liaran satwa di Cagar Alam Pulau Nusa Kambangan. Mulai pemberangkatannya menyeberang dari kantor BKSDA. Videonya juga bisa dilihat karena sudah kami upload sebelumnya. Setelah selesai kegiatan pelepas liaran di Cagar Alam Timur Pulau Nusa Kambangan, kami langsung kembali menyeberang, dan nanti setelah mendarat kami rencana akan mampir ke kantor Resort BKSDA Cilacap sejenak dan langsung menuju ke PT Indonesia Power PLTU Jateng 2 Adipala yang kebetulan masih satu wilayah di Kabupaten Cilacap, jadi tidak terlalu jauh antara Cagar Alam, BKSDA dan PT Indonesia Power. PLTU Adipala PT Indonesia Power adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia energi listrik untuk Jawa, Bali, dan Madura sebagai anak perusahaan PLN Persero. Mitra kami PLTU Adipala PT Indonesia Power selain melakukan pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati secara internal di dalam perusahaan, PLTU juga menjalin dengan mitra-mitra keanekaragaman hayati, termasuk kami dari penangkaran buaya juga melakukan kerjasama kemitraan konservasi keanekaragaman hayati dalam hal penyelamatan, pengembangbiakan, dan pelestarian satwa liar reptil buaya dari beberapa jenis spesies yang ada di penangkaran kami. Di penangkaran kami juga bukan hanya melakukan kegiatan breeding atau pengembangan, tapi juga kami banyak merawat buaya-buaya F0 titip rawat dari negara, baik dari hasil evakuasi buaya konflik dengan masyarakat di daerah padat penduduk maupun dari penyerahan masyarakat melalui BKSDA. Buaya tersebut mesti dikarantina dan di penangkaran bisa dikembangkan untuk penambahan calon indukan, untuk penelitian, kemudian observasi, dan juga bisa untuk direlokasi jika dibutuhkan di tempat-tempat yang memerlukan seperti lembaga konservasi dan lain-lain.
Setelah sampai di area operasional PLTU, kami didampingi dan diarahkan oleh Pak Novo Andri ke beberapa tempat, yaitu diantaranya ke tempat pengelolaan konservasi fauna, di mana di sini dikemas sebagai mini zoo dan aviari, dan saya dimintai memberi masukan-masukan tentang kondisi aviari, kandang, kelayakan untuk kemungkinan di masa depan untuk bisa ada penambahan koleksi seperti satwa liar reptil yang sudah punya legalitas. Dan untuk saat ini di area mini zoo dan aviari sudah berisi beberapa satwa eksotik dan juga satwa ternak seperti beberapa spesies ayam, beberapa spesies burung, kemudian kelinci, dan juga ada satwa ternak domba merino. Dan juga di dalam aviari ada jenis satwa insekta ya, yang lebih kecil seperti beberapa jenis kupu-kupu, ada belalang hijau, ada capung, ada lebah, dan beberapa jenis serangga yang lebih kecil. Setelah itu kami diajak keliling sama Pak Novo Andri untuk diberikan banyak penjelasan, diantaranya keliling melihat-lihat area penghijauan utama ya, habitus tanaman pohon kayu maupun pohon berdu yang banyak menghasilkan oksigen dan juga untuk penyerap emisi karbon. Ada beberapa jenis habitus pohon penghijauan yang dominan di PLTU, diantaranya yang banyak itu seperti cemara laut, waru laut, kemudian trembesi, kemudian kaliandra juga yang berbunga juga, kemudian pohon ketapang, pohon nyamplung, kemudian ada alkalepa ya, sama pohon bintaro juga ada, kemudian lamtoro maupun sengon juga, dan juga area lokasi konservasi mangrove ya untuk penahan abrasi, tapi kami tidak mendekat ya, kelihatan dari jauh. Kami juga berkesempatan diberi penjelasan tentang cara kerja turbin untuk menghasilkan energi listrik dari hasil uap panas yang dihasilkan dari air laut. Juga penjelasan tentang bahan bakar batu bara sampai dikonvensi ya, dari batu bara, kemudian hasil pembakarannya menjadi fly ash dan bottom ash atau yang lebih dikenal faba, kemudian dikonvensi menjadi bahan-bahan bangunan seperti batako, paving, kemudian campuran semen dan sebagainya, di mana hasil dari material-material yang hasil konvensi dari faba itu banyak digunakan untuk bangunan, baik area PLTU maupun untuk kegiatan para mitra dan juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Kalau biasanya dipakai untuk campuran semen akhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada PLTU, kepada Pak Nova dan tim yang telah memberi kesempatan, penjelasan, arahan, dan bisa melihat-lihat banyak kegiatan di PLTU, khususnya dalam hal pengelolaan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di internal
area PLTU maupun penjelasan tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat eksternal para mitra di tengah-tengah masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama kemitraan selama ini, di mana PLTU telah banyak membantu penangkaran buaya dalam hal pengembangan, perawatan maupun teknis, termasuk bantuan-bantuan pemberdayaan masyarakat berbentuk material dalam pembangunan di wilayah lingkungan desa kami. Orang warga di Banyumas, Jawa Tengah membudidayakan buaya muara. Buaya tersebut dipelihara dan dikembangbiakan dengan baik di tempat penangkarannya. Inilah tempat penangkaran buaya di Desa Dauhan Kulon, Banyumas, Jawa Tengah. Buaya yang terdiri dari buaya muara, buaya Papua, dan buaya senyulong dipelihara dan dikembangkan di tempat yang telah memiliki izin penangkaran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Dari buaya yang ada, lebih dari separuhnya adalah buaya titipan dari negara, atau buaya-buaya yang diambil dari tempat-tempat yang tak memiliki izin undang-undang untuk memeliharanya. Selebihnya adalah buaya yang dievakuasi dari lokasi-lokasi rawan konflik dengan manusia dan hasil pembiakan dari buaya-buaya indukan di penangkaran tersebut. Ini sebagian besar titipan dari negara, sebagian F2 pembelian dari penangkaran lain untuk indukan di breeding di sini, sebagian lagi adalah penetasan hasil dari breeding di penangkaran ini. Selain menjadi sarana konservasi satwa dilindungi, tempat ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga dan pelajar di sekitar penangkaran buaya muara ini. Di Fakultas Biologi sendiri ada 2 kelompok ya, karena dari awal peminatan saya itu ke ekologi atau ke lingkungan. Terus juga di sini juga ada herpetologi, ini cukup menantang Pak, herpetologi kan seperti reptil ya, seperti itu. Jadi saya ngambil di topik. Selain penangkaran, kami sudah bekerjasama dengan Fakultas Biologi dari Universitas Jenderal Sudirman. Kami penangkaran telah melakukan kerjasama keanekaragaman hayati dengan PT Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap yang sudah sangat membantu kegiatan kami, telah berperan serta dan pengembangan dalam sarana-prasarana baik di penangkaran bahkan prasarana umum di lingkungan masyarakat di luar penangkaran juga. Beralih ke informasi lain, 8 ekor buaya yang diserahkan warga kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dan Yogyakarta dititipkan ke tempat penangkaran buaya milik warga Banyumas. Penitipan buaya ini disebabkan pemilik sebelumnya tidak memiliki izin dari negara untuk memelihara jenis hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara, tempat penangkaran di Banyumas telah mendapat izin sesuai peraturan yang berlaku dan menjadi rumah yang nyaman. Nanti kalau ada yang tertarik baca peraturan pemerintah nomor 7 itu ada jenis satwa atau jenis flora yang dilindungi. Aturannya seperti diantaranya adalah salah satunya adalah buaya. Karena mungkin di Jogja belum ada penangkaran yang proporsional, barangkali mereka serahkan kepada Balai KSDA Jawa Tengah. Kemudian Balai KSDA Jawa Tengah menitip rawatkan ke unit penangkaran buaya yang ada di sini. Buaya kan sifatnya darah dingin, yang agresif, predator, jadi hati-hati, saya tidak bisa sembarang, lebih fokus secara teknis saya tangani sendiri. Untuk melepas burung, kami informasikan bahwa burung ini berasal dari masyarakat yang menyerahkan
kepada Balai KSDA Jawa Tengah untuk dilepas liarkan sebagai wujud konservasi. Acara pelepasan terang satwa burung sebagai simbolis yang telah dan akan mensosialisasikan tempat agar dilepas liarkan ke habitatnya untuk keseimbangan ekosistem alam. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Balai beserta jajaran BKSDA yang telah berkenan berkunjung ke penangkaran ini. Jadi teman-teman komunikasi ke kita, Mas Yanto ini luar biasa. Bagi kita Pak Agus harus kita dukung, tapi karena kondisi corona yang semua terpengaruh semua, dampak dari mulai pemerintah, perusahaan maupun masyarakat semua. Terima kasih sudah membantu BKSDA walaupun dengan kondisi dampak pandemi yang luar biasa. Terus semangat dan membantu BKSDA. Karena apa? Karena banyak masyarakat secara diam-diam itu ya Pak yang memelihara kesenangan buaya dari kecil, begitu besar bingung. Begitu besar bingung diserahkan ke BKSDA. Setelah BKSDA itu kan ada lembaga konservasi, tapi pasti kandang terbatas. Aduh Pak Yanto enggak? Sini Pak, tunggu dulu Pak minggu depan. Siap saya terima. Itu luar biasa memang Pak Yanto ini, makanya kita dukung Pak Yanto, kita doakan semua apa yang diusahakan Pak Yanto itu lancar, untuk yang mendukung untuk konservasi buaya itu lancar, semua dari sisi usaha yang lain juga lancar. Ini yang perlu doa nanti dari Pak Ustadz ini nanti mimpin doa ini. Perawatan, saya yakin Pak Yanto lebih tahu cara memberikan pakan dan sebagainya. Kandang pelan-pelan dirawat. Halo teman-teman, selamat datang hasil dari evakuasi buaya-buaya oleh BKSDA Jawa Tengah dari beberapa titik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, dari wilayah-wilayah rawan konflik antara buaya dan masyarakat, maupun dari penyerahan masyarakat yang piara satwa liar tapi baru mengetahui bahwa satwa tersebut adalah satwa dilindungi undang-undang. Kali ini satwa-satwa yang dievakuasi sudah sampai di penangkaran kami untuk dititip perawatkan. Mudah-mudahan nanti bisa terawat lebih baik di sini dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan konservasi dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Siang ini adalah handling buaya. Semoga acara berjalan dengan lancar. Itu buayanya.
sahabat dimanapun berada, selamat berjumpa lagi. Kali ini kami akan membagikan video kegiatan bersama kami dengan BKSDA Jawa Tengah dalam mengevakuasi buaya serahan dari masyarakat. Diserahkan ke BKSDA dan nantinya akan dititip rawatkan di penangkaran kami untuk dikarantina dan selanjutnya. Udah nutupi. Kan, mereka. Kandangnya mandap. Malah masih yang sini. Ini ya, buayanya munggah Mas Madune. Sampai kegiatan evakuasi buaya. Ini tim sedang mempersiapkan peralatan untuk evakuasi di sana dan kami berangkat sejumlah 6 personel. Di sana nanti ketemu di lokasi bersama dokter hewan yang akan mengecek keadaan hewan. Kegiatan kami dalam membantu penanganan satwa liar sifatnya adalah sukarelawan. Evakuasi dan sudah diidentifikasi dengan kejadian-kejadian seperti ini yang masyarakat pencinta satwa liar ke depan pengawasan buaya konflik dengan masyarakat di sungai-sungai itu Rescue lah ya. rescue juga. Kira-kira ada wacana evakuasi lagi nggak Pak? Kalau 2 bulan yang lalu kami terima titipan juga dari BKSDA Resort Cilacap itu evakuasi di Kebumen. Ada secara sukarela seperti Lauci, biara sudah lama, terus kemudian lama-lama tahu bahwa itu hewan dilindungi, ya dengan beritikat baik menyerahkan ke BKSDA. BKSDA juga karena di lembaga konservasi kebetulan kandangnya kadang-kadang penuh, akhirnya dititipkan di penangkaran. Oke, ini buaya yang dievakuasi dari Tegal sudah sampai. Bismillah. Jangan cengket. Ini berarti buaya jarang di air, Pak ya? Iya, itu tadi lah. Campur buaya. Oke, ya. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi. Hari ini saya akan meneruskan pekerjaan kemarin untuk meneruskan memberi pakan buaya, menyiapkan sekitar 2 kintal daging frozen yang kemarin beku.
makan buaya malam hari. Buaya akan makan di malam hari ini, dan kebetulan ada kiriman. Sekarang ini suka ngembali ini loh. Ini 2 freezer berarti 10 hari lah, 2 kali makan cukup. Ini jenis indukan buaya muara. Jenis buaya muara yang kulitnya berguna sementara, karena di sini terbiasa ada buaya, jenis buaya Papua jantan. Sore ini kami punya kegiatan makanan buaya berupa ayam afkiran dari bongkaran, dan kami dapat 12 karung. Sore ini masih buaya-buaya di penangkaran dimasukkan ke 2 freezer juga bisa melewati. Kelihatannya ekstrim, tapi bisa menunjukkan kami akan menunjukkan tentunya dengan gas. Semakin banyak telurnya, jam 6 pagi ya. Bilang satu lagi isu perlu nggak? Ini persiapan menginku telur buaya ya, pakai inkubator biar tingkat keberhasilannya nanti lebih baik. Buaya di penangkaran kami, di inkubator kami sudah mulai menetas ya. Jadi ini jenis baby buaya muara nih, anakan buaya muara yang baru menetas. Mudah-mudahan banyak yang berhasil ya, bisa menambah keberhasilan pengembangbiakan. Ini nggak lama lagi nih. Ini. Udah kenyang ya? Udah kenyang semua.
dengan panjang angkar yang biasa untuk evakuasi. Pak. Hari ini kegiatan kami akan memindah buaya terbesar ketiga di penangkaran ini. Yuk tarik, tahan. Sisi mana tenang. Pemindahan buaya. Maupun tim SAR LSM yang sedang mengikuti simulasi inti buaya Kebumen sudah mencoba mempelajari. Saya sudah dengar satwa liar itu dilindungi karena untuk keseimbangan alam beda dengan satwa ternak. Kalau satwa ternak dikasih makan manusia, dipotong manusia untuk telur manusia. Seperti buaya itu kan bisa menjaga alam. Kalau alam ya hutan itu ada buayanya, lambat punahnya karena orang itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita lebih mencintai kebun Bandung, memberitahu masyarakat yang kita kadang nggak sadari gitu kan. Bagaimana kita bisa menyikapi. Itu lebih gantung yang itu. Tarik. Tenang. Jadi aman, jadi tidak untuk kemungkinan bahwa ketika kebutuhan pangan berkurang, tentunya akan terjadi gesekan antara manusia dan satwa itu sendiri. Istilahnya ada rasa khawatiran dengan adanya kemunculan buaya di pemukiman warga. Cara menyusuri buaya di Sungai Lukulo. Selamat berjumpa lagi. Untuk kali ini pengamatan kami di wilayah pantai selatan, mulai dari Wates, Purworejo, Kebumen, Cilacap, bahkan sempat sampai ke Pangandaran, di mana buaya telah cukup lama menggegerkan masyarakat dan cukup menyita perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari aparat pemerintah, LSM, penggiat satwa dan masyarakat tentunya, di mana buaya tersebut malah melintang menunjukkan wilayah atau kekuasaan di tempat tersebut agar semua termasuk buaya dari koloni. Kemudian di tahun yang sama di sekitar 2 tahun malah melintang dan meresahkan masyarakat adalah di Sungai Lukulo yang air payo di bibir pantai selatan sampai Lirong. Dan di situ sehari-hari sudah terbiasa berjemur, muncul, bisa dipindahkan ke tempat yang tidak konflik dengan masyarakat. Kami sebagai bagian dari penggiatnya Satwa Reptil Buaya juga merasa ikut terpanggil, ikut bersama LSM, dan lewat rekomendasi BKSDA kami ikut mencoba menjebak buaya tersebut untuk kira-kiranya bisa dipindahkan. Berjemur dan menampakkan diri. Perangkap didesain menggunakan 2 sistem jebakan, yakni sistem kerangkeng besi dan sistem tali jerat. Kita posisikan nanti. Selain itu, umpan juga dipasang dalam jebakan tali jerat, yakni berupa daging kambing mentah yang masih segar. Daging kambing tersebut dipasang tepat pada lingkaran penjerat buaya. 2 perangkap yang letaknya berdekatan itu dipasang tepat di bibir sungai setempat. Saya sebagai penangkap di Jawa Tengah ikut merasa terpanggil untuk saling membantu dengan KSDA, buat masyarakat nyaman, buaya itu ditempatkan tidak konflik.
penangkaran, ikut lembaga konservasi atau apa, mengevakuasi buaya, Pak ya. Semoga dapat kita tangkap dengan hidup-hidup. Pihaknya juga menempatkan 4 personil di sekitar lokasi untuk standby memantau perkembangan kondisi kedua perangkap tersebut. Kami melihat Sungai Luhulo sepanjang mulai Muara sampai ke utara adalah sungai yang memang tenang, dalam, dan lumpurnya hangat. Kemudian juga mendekati antara air payau, air tawar, dan air asin. Di situ buaya sangat favorit sekali untuk buaya muara. Tapi karena memang di situ adalah daerah perkampungan, hunian penduduk, tentu antara satwa buas dengan manusia tidak mau berisiko untuk konfrontasi di antara manusia maupun buaya tersebut. Akhirnya harus ada solusi bagaimana supaya antara manusia tidak terganggu dan buaya itu bisa dipindahkan atau diselamatkan di tempat yang tidak konflik dengan masyarakat. Kami memasang jebakan, memantau, kemudian kita herping, mengamati sampai buaya tersebut seperti apa kegiatan tersebut. Setelah perangkap dipasang dan kami pantau siang dan malam, hari kedua sungai tersebut banjir tersebut. Malang Melintang berdiam di daerah pantai Pantai Cilacap dan Nusa Kambangan Segara Anakan. Dan bagi teman-teman siapapun lebih berhati-hati, khususnya bagi yang melihara satwa yang buas yang sudah besar. Untuk kali ini kita diskusikan terkait perlindungan keanekaragaman hayati, karena dari MOU yang sebelumnya di penangkaran ini adalah masuk dalam konservasi keanekaragaman hayati Batu Adipalang. Karena boleh lama-lama kan besar Pak, mau nggak mau harus dilepas di kandang permanen. Buaya yang ada di penangkaran itu? Untuk buaya yang sudah ada di penangkaran saya itu yang dari generasi F2 yang sudah tidak dilindungi ya, dari hasil penangkaran. Kemudian sisanya adalah penitipan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Saya menampung selanjutnya nanti untuk dikembangbiakan atau dilestarikan. Pak UGM, UIN Sunan Kalijaga, kemudian juga dari UMP ada pernah bikin tugas, dari Amikom Purwokerto yang bermanfaat untuk kegiatan edukasi. Mau tanya boleh. Kalau sudah Pak, Kalau hutannya hancur, rumah-rumah hewan hancur, pada kemana? Tuhan menciptakan burung, kera, itu juga ada fungsinya untuk itu sudah diciptakan untuk menahan erosi karena kita hidup di alam tropis supaya airnya tertahan di tanah. Pada musim kemarau, sungai masih tetap mengalir, sawahnya bisa. Kita harus tahu mana yang lebih dilindungi. Di sini adalah penangkaran buaya. Buaya adalah jenis reptil seperti ular, iguana, kadal, itu namanya reptil. Kalau hewan yang menyusui namanya mamalia seperti lucu dan lain-lain, semua yang menyusui. Kemudian jenis burung yang terbang, jenis ayam, namanya penangkaran itu namanya untuk peternakan reproduksi. Reproduksi adalah untuk memproduksi kembali agar berkembang biak. Aku akan mengantar bekal makan siang untuk Bapak. Bapak bekerja di penangkaran buaya. Aku juga membawa pakan untuk buayanya. Jalang. Kira anak panganan go, mam kok ngawan. Oh iya, so jalang. Ayo, lebu. Ya. Hati-hati ya, Pak ya. Selamat datang di penangkaran buaya Dawuan, Kabupaten Banyumas. Di penangkaran ini ditangkarkan beberapa jenis buaya. Setiap 5 hari sekali, buaya-buaya diberi pakan. Biasanya, pakannya daging ayam.
Buaya muara ini namanya purba. Lihat teman, si purba langsung menerkam makanan diberikan. Selain buaya muara, ada juga buaya Papua. Buaya Papua ini namanya kuku. Dia termasuk jenis buaya air tawar. Kata paman, buaya Papua karakternya lebih tenang dibanding buaya muara. Walaupun begitu, kita harus tetap berhati-hati, menjaga jarak aman saat memberi pakan. Satu jenis buaya lagi yang ada di penangkaran ini yaitu buaya senyulong. Buaya yang banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini memiliki moncong yang panjang. Loh, ada apa ini? Jangan-jangan Sobat Otan mau diculik ya? Tidak! Jangan, Paman! Jangan ganggu buaya itu! Ini kegiatan yang menegangkan dan sangat berbahaya karena kita mau mengambil telur buaya, di mana di saat-saat seperti ini buaya akan sangat galak sekali. Ya ampun, Otan salah duga teman. Ternyata Bunda Iin dan semua paman di sini justru ingin membantu ibu buaya menetaskan telur-telurnya. Tapi proses mengambil telur tidak semudah itu. Sebab masuk ke kandang buaya aja beresiko tinggi, apalagi ambil telurnya. Sekarang lagi dimasukin tong untuk mengamankan kepala dan matanya. Nah, angkat. Tenang Sob, tenang. Kita semua bukan orang jahat kok. Yeay, bapak buaya berhasil diamankan. Sabar ya penonton, tinggal ibu buaya yang harus kita tenangkan. Teman, setiap kandang yang berisi sepasang buaya pasti akan disediakan jerami-jerami lapuk sebagai tempat ibu buaya menyimpan telur-telurnya. Nah, itu dia telurnya. Nah, ini Tan. Seorang warga Banyumas, Jawa Tengah membuat penangkaran buaya muara. Selain menjadi tempat melindungi satwa langka ini, penangkaran tersebut dijadikan tempat edukasi bagi warga tanpa dipungut biaya. Buaya muara atau Crocodylus porosus merupakan satu di antara banyak satwa yang dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Inilah buaya-buaya muara yang berada di penangkaran buaya muara Desa Dawuhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah. Di penangkaran yang resmi beroperasi sejak 2016 ini, keamanan buaya sangat diperhatikan. Beberapa buaya yang sudah besar ditempatkan dalam kandang terpisah. Namun ada juga buaya jantan dan betina yang disatukan dalam satu kandang yang sama guna perkembangbiakan. Berikutnya BKSDA Cilacap, Jawa Tengah sita buaya muara peliharaan warga. Selain tidak berizin, buaya dipelihara dengan buruk. Buaya muara sepanjang 2 meter disita dari seorang warga suatu dilindungi berusia 3 tahun tersebut sebelumnya dipelihara di kandang yang tidak layak di sekitar rumah. Buaya pun dipelihara tanpa izin. Setelah disita, buaya dititipkan petugas BKSDA ke tempat penangkaran buaya di Dawuhan Kulon, Banyumas. Warga diimbau menyerahkan satwa dilindungi ke petugas untuk hindari dari kepunahan. Penangkaran yang sudah mulai berdiri mulai dari 2016. Kegiatan yang rutin sekarang tetap menangani breeding dan merawat buaya-buaya yang titipan dari negara. Kami di samping memberi indukan untuk breeding pengembangbiakan, kami dengan tempat terbatas juga menerima banyak juga titipan-titipan dari buaya yang diserahkan masyarakat kepada negara, karena di alam liar di Pulau Jawa ini, di Jawa Tengah khususnya kan buaya sulit untuk menjadi tempat bersahabat dengan masyarakat. Kalau di alam liar pasti konflik. Untuk satwa liar, kalau
dikembangkan itu harus satu spesies, satu jenis spesies. Jenis buaya muara, kemudian Crocodylus novaginea itu buaya yang dari Papua, kemudian jenis buaya supit senyulong yang di habitatnya sebenarnya lebih favoritnya ke ikan, tapi daging juga kalau terbiasa mau. Buaya siam kebetulan belum ada di sini. Kalau di Indonesia kan ada 4 jenis spesies buaya yang sudah cukup dikenal. Cuma juga menganggap ada subspesies dari buaya yang memang dikategorikan, sebagian menganggapnya itu dari spesies yang berbeda. Seperti di Papua itu kan ada buaya sahul yang ada kemiripan tapi perilakunya ada berbeda perilaku, seperti musim perteloran, terus kebiasaan habitatnya di mana gitu kan, lebih ke mendekat air tawar ke pegunungan atau ke arah muara gitu. Juga buaya mindoro yang masih dianggap subspesies buaya Papua juga, yang penyebarannya sampai di Filipina. Jadi terus di Kalimantan masih ada buaya Kalimantan yang sebenarnya masih dianggap subspesies dari buaya muara itu sendiri, yaitu Crocodylus raninus. Kadang-kadang kalau lagi sulit daging, kita beli daging yang mahal. Tapi kalau lagi banyak ayam tiren, kita agak terbantu murah. Jadi, karena kita pinter-pinternya cari daging murah. Kita ngasih makan kan 5 hari sekali. Kami juga punya karyawan tetap ya, nggak semua sukarelawan gitu. Terus pembangunan kolam-kolam, penyekatan, kandang-kandang itu juga yang biaya cukup besar, talut gitu. Alhamdulillah sudah ada perusahaan yang peduli, yaitu PT Indonesia Power Adipala Cilacap, membantu pengembangan bangunan-bangunan di sini seperti ini, paving, perluasan kandang. Jadi kami bisa semangat lagi, bisa membuat kandang lagi, bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan itu yang kami bisa bertahan dan bisa berlanjut. Yaitu kami sangat berterima kasih pada PT Indonesia Power Adipala Cilacap. Terima kasih kepada PT Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap yang telah menjadi mitra kerjasama keanekaragaman hayati, ikut mengembangkan penangkaran ini di penangkaran buaya dan pengembangan kegiatan masyarakat di Desa Dauhan Kulon. Terima kasih kepada PLTU Adipala. Terima kasih. Salam konservasi.